Pengalaman berkunjung ke negeri Paman Sam membuat Handoko terkejut karena ternyata banyak koleksi motor besar yang justru didatangkan dari Indonesia, bahkan dari Yogyakarta. Ya, sebetulnya sekarang ini semua sudah sulit ya kalau sekarang ini. Cuman yang paling sulit itu ada kita punya Indian tahun 1916, ada Indian tahun 1917 dan ada Indian Harley tahun 1916 juga. Kalau Harley-nya itu saya dapat dari Argentina, kalau Indianya dapat dari Jakarta, yang satu itu dari Amerika, kurang bawa dari Amerika dijual. Itu semuanya belum jadi, baru dibangun. Berawal dari upaya untuk menyelamatkan motor tua agar tidak dijual keluar Indonesia, pria kelahiran Jogja ini mulai mengumpulkan deretan motor tua hingga kini yang jumlahnya sudah melebihi 400 sepeda motor. Tak hanya sepeda motor, Handoko juga memiliki koleksi sepeda tua, bahkan sepeda yang dipakai di era penjajahan Belanda. Ditambah lagi, Merpati Galeri juga memiliki beberapa koleksi mobil tua yang cukup unik. Ya, setiap koleksi itu pasti ada kenangannya ya, pasti. Kalau nggak saya benar-benar suka, mana mungkin lah dibeli. Saya berkoleksi motor itu punya 3 prinsip. Prinsip pertama itu kita harus mensyukuri apapun keadaan motor yang kita dapat. Nah, rasa syukur itulah yang menyebabkan kita jadi senang dengan motor itu. Yang kedua, kita harus bisa mengelola motor itu sampai maksimal. Bangun, dikelola sampai maksimal. Kemudian yang ketiga ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan, baik di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, bangsa dan negara, juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya nggak punya 3 prinsip itu ya mungkin koleksinya nggak ada yang jadi. Di tengah padatnya kehidupan kota Jogja dengan segala perangkat modern, kehadiran Merpati Galeri menjadi oase bagi pecinta otomotif klasik untuk melepas dahaga. Handoko berharap koleksinya saat ini dapat menjadi inspirasi untuk semua kalangan, khususnya para generasi muda, agar menjadi kolektor yang lebih baik darinya. Ya, kita ini nggak bisa kerja sendiri, harus berjejaring. Kita punya jaringan yang masuk spare part di banyak sekali tempat. Punya jejaring untuk bangun spare part yang rusak, punya jejaring untuk bangun bagian-bagian dari motor, untuk ngecat, untuk bikin saddle-nya, untuk aksesorisnya, untuk ban, untuk apa. Kalau kita nggak punya jejaring yang kuat, ya kita nggak mungkin punya motor yang bagus. Kita nggak mungkin pada satu orang atau satu toko, nggak mungkin motor kita ini jadi. Kita harus punya jaringan yang luas dan kuat dan bisa dipercaya. Nah, itu prinsipnya. Luar biasa ya, otomotif dunia itu sangat berkembang. Jadi kalau kita bicara, saya bicara di dunia motor aja dulu. Motor itu sangat berkembang di dunia racing, di dunia adventure, motorcycle adventure, touring. Sekarang aja orang Indonesia udah banyak yang mulai menjelajah keluar ya, dan itu satu perkembangan karena perlu lah. Banyak orang menyangka bahwa keliling dunia itu harus banyak uang. Bukan itu. Inti utama adalah punya banyak akal. Pinter, smart. Karena di jalan itu yang diperlukan tidak hanya sekedar uang. Kalau kita berangkat keliling dunia modalnya uang, habis. Sedangkan dunia ini luar biasa gitu. Jadi perkembangannya juga sekarang udah motor listrik. Gitu. Dan nanti motor-motor ini akan jadi barang-barang yang sangat langka. Karena bensin menurun, motor listrik datang, semua sekarang electricity, dan justru barang-barang ini yang harus kita awetkan, kita lestarikan. Be proud, be Indonesian, ya, terus menjelajah, dan untuk Pak Handoko terus koleksinya bertambah terus ya. Oke.